Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Harnum Fatina dengan nomor induk mahasiswa S1K021025 dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait proposal penelitian dengan judul Pengaruh Problem-Based Learning Berbantuan ELKPD terhadap hasil belajar fisika siswa fase F SMAN 7 Mataram. Adapun latar belakang dalam penelitian ini, dalam konteks pendidikan di Indonesia, khususnya pada mata pelajaran fisika, menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah rendahnya hasil belajar siswa. Berdasarkan penelitian Jagat Raya R. et al. Pada tahun 2023, pembelajaran fisika di SMAN 7 Mataram cenderung kurang melibatkan siswa secara aktif, berpusat pada guru dan hanya sebatas transfer informasi sehingga siswa menjadi pasif. Model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning adalah pendekatan studi center yang efektif di mana siswa dihadapkan pada masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut penelitian oleh Ayu Arumsari dan Diah Purwaningsi pada tahun 2022 menyatakan bahwa penggunaan LKPD elektronik sebagai media pembelajaran problem-based learning terbukti efektif untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang didapatkan adalah apakah terdapat pengaruh model problem-based learning berbantuan ELKPD terhadap hasil belajar fisika siswa fase F SMAN 7 Mataram. Dari rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yakni untuk mengukur pengaruh problem-based learning berbantuan ELKPD terhadap hasil belajar fisika siswa fase F SMAN 7 Mataram. Adapun lingkup penelitian, di mana subjek penelitian ini adalah peserta didik fase F kelas 11 SMAN 7 Mataram semester ganjil tahun ajaran 2024-2025. Selanjutnya media pembelajaran yang digunakan yakni adalah problem-based learning berbantuan ELKPD. Materi pokok yang akan diajarkan pada saat penelitian adalah fluida, dan hasil belajar yang diteliti ini difokuskan pada ranah kognitif berdasarkan revisi taksonomi Bloom, mulai dari C1 hingga C6, yang mencakup C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Selanjutnya ada pun definisi operasional. Yang pertama, problem-based learning atau PBL merupakan model pembelajaran yang berfokus pada peserta didik untuk memecahkan masalah nyata di mana peserta didik diminta untuk mencari penyelesaian masalah tersebut dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Selanjutnya ada ELKPD, yakni merupakan versi elektronik dari lembar kegiatan peserta didik atau LKPD yang dirancang untuk membantu siswa dalam menyelesaikan kegiatan belajar dengan lebih efektif. Selanjutnya ada problem-based learning berbantuan ELKPD, yang dimana kombinasi antara model PBL dengan penggunaan LKPD sebagai alat bantu. Selanjutnya ada hasil belajar, yang dimana pencapaian kompetensi atau pengetahuan yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran yang dapat diukur melalui evaluasi yang mencakup pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotor, dan sikap atau afektif, serta menggunakan metode evaluasi seperti tes, tugas, atau proyek untuk mengukur kemampuan berpikir kritis sebelum dan setelah perlakuan. Adapun kajian pustaka, yang pertama yakni problem-based learning atau PBL menurut Jensen 2015 merupakan model pembelajaran yang sifatnya student center, atau artinya dalam kegiatan pembelajaran peserta didik dihadapkan dengan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik dilatih untuk menganalisis dan memecahkan masalah tersebut dengan kemampuan sendiri. Selanjutnya ada ELKPD, yang dimana menurut Subandi et al. 2023, lembar kerja peserta didik elektronik merupakan bahan ajar latihan peserta didik yang dikerjakan secara digital dan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada PBL berbantuan ELKPD. Menurut penelitian oleh Ayu Arumsari dan Diah Purwaningsi pada tahun 2022 menunjukkan bahwa ELKPD berbasis PBL dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Selanjutnya yang terakhir, hasil belajar. Bloom dalam Arikunto 2016 menggolongkan hasil belajar dalam 3 ranah, yaitu ranah kognitif atau pengetahuan, ranah afektif atau sikap, dan ranah psikomotor atau keterampilan. Hasil belajar ranah kognitif mencakup pengetahuan, hafalan, pemahaman, penerapan atau aplikasi, analisis sintetis, dan evaluasi.
Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian ini dilakukan dengan metode kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Selanjutnya, variabel penelitian yang dimana yang pertama variabel bebas, yakni variabel masukan yang dilakukan seseorang dalam lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku hasil. Yang dimana variabel bebas dalam penelitian ini yakni problem-based learning berbantuan ELKPD. Selanjutnya, variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi dan disebabkan oleh variabel bebas. Yang dimana pada penelitian ini variabel terikatnya itu hasil belajar. Selanjutnya, yang terakhir variabel kontrol, yang dimana merupakan variabel pengendali, contohnya pada materi ajar, guru, instrumen penilaian, dan alokasi waktu pembelajaran. Selanjutnya, desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni Untreated Control Group Design with Pretest and Post-Test. Adapun metode penelitian selanjutnya itu waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian yakni pada bulan November 2024 sampai Juni 2025. Selanjutnya tempat penelitian yaitu di SMAN 7 Mataram. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini yakni peserta didik kelas 11 fase F SMAN 7 Mataram. Dan sampel pada penelitian ini yakni peserta didik kelas 11, satu kelas sebagai kelas kontrol dan satu kelas sebagai kelompok eksperimen. Baik, sekian mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.